This morning I lost it. Kisah akan berfokus kepada seorang anak berusia 13 tahun bernama John. Dia adalah tipikal anak yang kaku, pendiam, ekspresi datar, dan memiliki rasa penasaran terhadap semua sesuatu hal yang tidak diketahuinya. John lahir dari keluarga yang masih utuh, ada ibu, ayah, dan kakak perempuan. Ekonomi keluarganya pun bisa dibilang lebih dari berkecukupan. Mereka selalu makan malam bersama, tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada hal yang besar yang terjadi. Semuanya sangatlah normal dan baik-baik saja. Sebaik bagaimana ayah memperlakukan John seperti anak bungsu pada umumnya. Keesokan paginya John terlihat sedang bermain drone baru yang dibelikan sang ayah tepat di hutan belakang rumah, di mana dia tak sengaja menemukan sebuah lubang semacam bunker yang entah dibuat oleh siapa. Tanpa mempedulikan lubangnya, John pun naik ke atas pohon untuk mengambil drone-nya itu yang tersangkut, namun harus terjatuh dan mengalami lecet sedikit. Seperti yang saya katakan di awal, John adalah anak yang penasaran terhadap segala sesuatu hal yang belum diketahuinya, termasuk obat tidur milik ibunya yang dia minum dengan alasan yang sama, yaitu penasaran. Sehingga ketika sarapan, John terlihat lelah dan mengantuk akibat obat tidur tersebut. You okay? Can you pass me the water? You lost it? Look at Josh. John mengatakan jika tadi pagi ia menemukan sebuah lubang di hutan belakang rumah. Sang ayah dan ibu berkata itu adalah sebuah bunker, di mana John yang tidak tahu apa-apa itu bunker pun bertanya, apa bunker dan untuk apa itu? Di mana sang ibu dan ayah pun dengan baik dan perlahan mencoba menjelaskan tentang definisi bunker serta fungsinya. Yang ketika John masih belum paham juga, dengan sabar mereka berdua menjelaskan untuk kedua kalinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa John adalah anak yang punya semacam kekurangan yang dalam bahasa ilmiahnya yaitu disebut dengan pengong. Yes, but after a week, Supposed to be a bunker. house underneath the earth. Sore harinya John terlihat sedang memandangi satu orang tukang kebun yang sedang bekerja. Dengan polosnya dia bertanya, apa yang sedang Bapak lakukan, Pak? Di mana Pak tukang kebun yang baik hati menjelaskan dengan baik apa pekerjaannya dan apa saja yang dia kerjakan. Yang nampaknya semua penjelasan tersebut hanya masuk lewat kuping kanan dan keluar lewat kuping kiri, pertanda bahwa John tidak benar-benar peduli dan hanya penasaran saja. Yang menarik adalah John nampak baik sekali menawari Pak tukang kebun segelas air lemon yang segar, di mana John memasukkan obat tidur milik ibunya dengan dosis tinggi, sehingga membuat beliau tak sadarkan diri saat sudah selesai mempekerjakan pekerjaannya. Untuk memastikan si tukang kebun itu masih hidup, John pun menteol-teolnya menggunakan ranting kayu, lantas memasukkan sejumlah uang ke dalam sakunya sebagai bayaran atas pekerjaannya hari ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sama seperti anak-anak seumurannya, John ternyata tidak aneh-aneh amat dan tidak kaku-kaku amat. Yang hal itu dibuktikan ketika dia bermain game online bersama teman baiknya. Wanna play another one? Namun Anda akan sangat dibuat tidak habis pikir dengan apa yang akan John lakukan ketika tengah malam, di mana dia telah memasukkan obat tidur ke anggota keluarganya sendiri, kakak, ibu, dan ayah yang sengaja dibuat tepar. Lantas John pun membawa mereka satu persatu ke dalam lubang di belakang rumah dan ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Alhasil ayah, ibu, dan kakak pun bangun dengan kondisi terkejut, seolah tak percaya dengan di mana mereka berada saat ini. Sementara John sedang menelepon satu persatu orang untuk dicegah agar jangan datang ke rumah, termasuk si tukang kebun, agar aksinya ini tidak diketahui oleh siapapun. No, I'm Charles. Bermodalkan pengalaman main game bus simulator, John pun mencoba menyetir mobil sang ayah untuk pertama kalinya. Awalnya memang plegak-plegukan, tetapi akhirnya dia sangat lancar menyetir mobil ke ATM untuk mengambil sejumlah uang berdasarkan nomor PIN yang ada pada HP sang ayah, membeli fried chicken dengan jumlah yang sangat banyak, dan menikmatinya sendirian layaknya orang dewasa yang bebas melakukan apapun. Tak lama muncullah sahabat sang ibu yang datang untuk mengajaknya latihan senam selangkangan, di mana John beralasan jika semua keluarganya sedang menjenguk kakeknya di rumah sakit. Dan dengan semua cerita karangan tersebut, bisa diambil kesimpulan jika si John ternyata tidak tolol-tolol amat.
Kembali ke keluarganya yang sedang duduk sambil meratapi nasib, yang tak lama muncullah si John, yang membuat ayahnya langsung bersyukur karena si John tidak apa-apa. Mereka masih menganggap jika semua ini adalah ulah orang lain, yang ketika John hanya terdiam membisu, disitulah akhirnya mereka sadar jika pelakunya bukanlah bangsat atau orang asing, melainkan si John sendirilah pelakunya. At me like that. He did it. You're in so much trouble, little man. John pun melemparkan makanan dan satu botol minuman. Setelah itu dia kembali ke rumah dan memesan sebuah LCD berukuran besar yang digunakannya untuk bermain game online bersama dengan teman baiknya. Sementara John sedang asik main game, keluarganya pun tengah susah payah mencapai permukaan. Namun karena tingginya terlalu tinggi, maka mereka pun memutuskan untuk memakan makanan yang diberikan oleh si John. Hey, Starving, Dad. well, we can't stay. Malam harinya hujan pun turun tidak terlalu lebat, yang tanpa merasa bersalah atau kasihan sedikit pun, John justru asik bermain piano sambil menikmati hujan rintik-rintik sementara keluarganya sedang kedinginan di luar sana. Keesokan paginya John melemparkan satu kantong plastik berisikan selimut dan sebuah lampu senter. Sama seperti sebelumnya, John hanya terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Siangnya John pun dengan sombongnya membawa mobil ke sekolah untuk menjemput teman karibnya, yang ketika dalam perjalanan ke rumah, John dengan sengaja menyetel musik klasik yang biasa diputar oleh sang ayah, pertanda dia ingin dianggap dewasa dan berkuasa atas apapun di hadapan teman baiknya tersebut. I want your mom to call again. You tried to drown yourself. Mereka berdua pun berenang, bermain game, membuat makanan sendiri dan bersenang-senang sesuka hati, di mana si John sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atau merasa tidak enak hati, dan seolah semuanya sedang baik-baik saja, yang padahal keluarganya sedang menderita di dalam lubang. Bahkan si ibu terpaksa memakan kulit pisang karena sudah terlampau kelaparan akibat belum makan apapun selama seharian penuh. Ketika malam tiba, John pun menerbangkan drone barunya tepat di atas lubang. Entah merasa khawatir, ingin memeriksa keadaan keluarganya, atau sekedar iseng saja, lampu dari drone tersebut justru hanya mengganggu istirahat ayah, ibu, serta kakaknya. Keesokan harinya John mengajak temannya ke ATM dan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang sangat-sangat banyak, yang mana temannya sempat bingung dari mana John memiliki uang sebanyak itu. Tetapi karena cuan tetap cuan, ya mau gimana lagi, kita dianjurkan untuk tidak boleh menolak rezeki. Sepulangnya dari ATM, John dikejutkan dengan sahabat ibunya yang sudah menunggu di rumah. Beliau khawatir dengan John yang ditinggal keluarganya selama beberapa hari, dan cukup aneh baginya meninggalkan satu orang anak berusia 13 tahun di rumah sendirian. Saat itulah John mulai bermain dengan imajinasinya, ingin mewujudkan rasa kepenasarannya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hal ini hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, di mana pertanyaan demi pertanyaan tabu pun mulai keluar dari mulut si John, hingga membuat si ibu itu risih dan memilih untuk segera pergi dari sana. You know what? Let me call your. He left in a hurry. Keesokannya si ibu itu pun datang lagi, tapi kali ini bersama seorang petugas polisi karena merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si John. Namun karena rumahnya terkunci dan si John sengaja bersembunyi, maka mereka pun langsung pergi begitu saja. Setelah si ibu dan polisi pergi, John pun mengambang di kolam dengan posisi tubuh terbalik, sama seperti sebujur mayat yang tak bernyawa, di mana kelakuannya tersebut itu pun sempat membuat si tukang kebun terkejut sampai-sampai anjlok ke kolam untuk menyelamatkannya. Your mom? No. I'm working next door. I just... Saat sore menjelang malam, John berinisiatif untuk memasak mie soto, bermodalkan tutorial dari YouTube, di mana dia datang ke lubang membawa mie soto tersebut serta sebotol wine kesukaan ayahnya. Kemudian duduk di tepian lubang dan makan bersama mereka seolah-olah semuanya baik-baik saja. Your favorite. Malamnya John mulai merasakan kesepian yang berakibat tidak bisa tidur. Dirinya hanya bermain dengan lampu sampai esok pagi hingga dia memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat, yakni mengeluarkan keluarganya dari dalam lubang. Ayah, ibu, dan kakak pun akhirnya berhasil keluar dari lubang, yang mana saat berjalan menuju ke rumah mereka langsung dibuat terkejut saat melihat si John mengambang di kolam. Hah, what happened? Yang ternyata si John hanyalah ngeprank belaka.
Setelah mimpi buruk ini selesai, sang ayah pun langsung menutup lubangnya hari itu juga. Kemudian melanjutkan hidup mereka dengan normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di mana si John sama sekali tidak mendapat hukuman atau sanksi atas perbuatannya. Pertanda bahwa keluarganya ini memiliki toleransi tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh keluarga manapun di dunia ini. Tamat.